Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Permatahati dengan NIM 2003-02005, mata kuliah Logika Matematika dengan dosen pembimbing Dr. Nur Izzati, SPD, MSI. Baiklah, jadi di video kali ini saya akan membahas soal fungsi injektif. Seperti yang kita tahu, fungsi injektif adalah fungsi satu-satu, yaitu apabila anggota yang berbeda di B memiliki pasangan atau kawan yang berbeda di A. Hal ini berarti jika anggota yang berbeda di A tidak boleh memiliki pasangan yang sama di B. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja ke soal nomor 1. Soal yang pertama. Diketahui himpunan A sama dengan 1, 2, 3, dan B sama dengan 4, 5, 6, 7. Jika F yang memetakan A ke B dengan fungsi F yaitu 1 dan 5, 2 dan 6, 3 dan 7, fungsi apakah fungsi F tersebut? A. Fungsi subjektif, B. Fungsi injektif, C. Fungsi bijektif, D. Fungsi onto. Jika dibuat dalam bentuk diagram, maka terbentuklah seperti ini. Jadi 1 berpasangan dengan 5, 2 berpasangan dengan 6, 3 berpasangan dengan 7. Ini adalah fungsi injektif, karena setiap elemen dari B memiliki pasangan tepat satu elemen dari A. Seperti 1 dengan 5, 2 dengan 6, 3 dengan 7. Tidak ada yang berpasangan 2. Contohnya 1 dengan 5, 2 dengan 5. Itu berarti bukan fungsi injektif. Tetapi karena ini berpasangan satu-satu, ini adalah fungsi injektif. Soal yang kedua, diketahui himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4, dan himpunan B sama dengan A, B, C. Yang dinyatakan dalam pasangan berurutan berikut ini, manakah yang merupakan fungsi injektif? A. Fungsi F sama dengan 1 dan A, 2 dan C, 3 dan B. B. Fungsi F sama dengan 1 dan A, 2 dan A, 3 dan A. C. Fungsi F sama dengan 1 dan A, 2 dan B, 3 dan C, 4 dan C. D. Fungsi F sama dengan 1 dan A, 2 dan B, 3 dan C, 4 dan D. Jadi, jawabannya adalah A. Karena jika digambar dalam bentuk diagram, maka akan terbentuk seperti ini, yaitu 1 dengan A, 2 dengan C, 3 dengan B. Sama seperti soal nomor 1 tadi, karena fungsi injektif adalah jika setiap elemen dari B memiliki pasangan tepat satu elemen A. Jadi, fungsi injektif adalah A. Lanjut ke soal nomor 3. Lanjut ke soal yang ketiga. Diketahui A sama dengan himpunan X untuk X lebih besar dari 1, X lebih kecil dari 4. X adalah anggota bilangan asli, dan B sama dengan himpunan bilangan genap kurang dari 10. Jika X anggota dari himpunan A dan Y anggota dari himpunan B, di mana Y sama dengan Fx, maka range dari fungsi Fx sama dengan 2x adalah
A, range sama dengan 1 dan 2, 2 dan 4, 3 dan 6, 4 dan 8. B, range sama dengan 1 dan 2, 2 dan 4, 3 dan 4, 4 dan 6. C, range sama dengan 1 dan 2, 2 dan 4, 3 dan 6, 3 dan 4. Dan D, range sama dengan 1 dan 2, 2 dan 2, 3 dan 6, 4 dan 8. Jadi, fx sama dengan 2x untuk f1 sama dengan 2, x-nya diganti 1, jadi 2 dikali 1 sama dengan 2. F2 sama dengan 2, x-nya diganti 2, jadi 2 dikali 2 sama dengan 4. Untuk F3 sama dengan 2, x-nya diganti 3, jadi 2 dikali 3 sama dengan 6. Dan F4 sama dengan 2, x-nya diganti 4, 2 dikali 4 sama dengan 8. Jadi, range-nya adalah 1 dan 2, 2 dan 4, 3 dan 6, 4 dan 8. Jadi, jawabannya adalah A. Soal yang keempat. Dari fungsi-fungsi yang disajikan dalam diagram panah berikut, manakah yang merupakan fungsi injektif? A. A dengan 1, B dengan 1, C dengan 2. B. A dengan 1, B dengan 4, C dengan 3. C. A dengan 2, B dengan 1, C dengan 3, D dengan 4. Dan D. A dengan 2, B dengan 2, C dengan 2. Jadi, manakah fungsi injektif? Kita bahas satu-satu. Untuk A ini adalah fungsi subjektif, karena setiap anggota kodomainnya mempunyai pasangan di domain, yaitu 1 berpasangan dengan A dan B, 2 berpasangan dengan C. Tidak ada yang tidak berpasangan. Jadi ini adalah fungsi subjektif. Sedangkan yang B ini adalah fungsi injektif. Karena anggota domain mempunyai pasangan yang berbeda di kodomainnya, yaitu A dengan 1, B dengan 4, C dengan 3. Tidak ada yang 2. Contohnya A dengan 1, A dengan 2. Itu berarti bukan subjektif. Itu berarti bukan injektif. Tapi karena ini berpasangan satu-satu, ini adalah fungsi injektif. Sedangkan yang C ini adalah fungsi bijektif. Karena ini adalah gabungan dari fungsi injektif sekaligus dengan fungsi subjektif. Karena semua anggota kodomainnya mempunyai pasangan di domain. Itu adalah fungsi subjektif. Dan anggota domainnya mempunyai pasangan yang berbeda di kodomain, itu adalah fungsi injektif. Jadi ini adalah fungsi bijektif, yaitu gabungan dari fungsi injektif dan fungsi subjektif. Ini adalah fungsi subjektif. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.